Udah gendeng, udah kesel, kesel banget dah. Orang udah mau sampai telat gitu. Kuncinya nggak ada, padahal ingat banget. Akhirnya ngomong. Lu mau lewat. Lu mau duduk, nggak usah iseng gitu. Sampai keluar kalimat, lu sekali-sekali nongol gue pancung. Padahal kalau nongol belum tentu berani. Belum tentu juga ya, malah kita yang takut sih. Taman tuh yang sekarang jadi gudang. Nah, itu posisi jam 4, gue mau sholat subuh. Gue mandi dulu kan, biar seger lah subuh. Iya benar. Terus gudang ini lampunya dimatiin. Karena buat apa sih nyalain lampu gudang gitu kan. Jadinya bener-bener gelap banget gitu. Kayak lu begini aja tuh gak kelihatan tangan lu gitu. Terus udah dibuka pintu kamar mandi, gue lagi mandi sambil duduk mandinya. Pakai bangku jengkok kalau tahu. Mandi. Terus kan taman sebelah situ ya, pintunya dibuka. Kebetulan pintunya warna putih. Nah gue pikir itu pintu. Warna putih apa sih? Pintu. Mandi. Terus gue iseng kan lirik kayak putih. Pintu, udah masih mikir pintu, gue mandi terus. Pintu. Sengok lagi, ternyata lu tahu lontong bungkus lah. Pocong. Iya, berdiri situ. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua, yaitu sebagai host di program kali ini, yaitu podcast yang bertemakan tentang horor. Teman-teman pasti pada penasaran nih. Kemarin kita sudah membahas satu pengalaman horor dari bintang tamu juga yang sangat spesial. Nah, bintang tamu yang saat ini juga nggak kalah spesial, teman-teman. Dia agak Islamik, teman-teman, tapi mempunyai banyak pengalaman-pengalaman yang sangat serem tentunya untuk kita bahas. Jangan sampai teman-teman kelewatan ceritanya, tonton terus sampai habis videonya. Jadi teman-teman, kita sambut saja bintang tamu kita yang sangat spesial ini, yang bernama Prayogo Saputra Sulu. Halo Bang Yogo. Salah dong, sini orangnya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Kali ini lu gue undang ke sini bukan buat ini ceramah ya. Buat cerita horor ya. Emang lu begini ya penampilannya ya? Islam gitu ya. Masya Allah. Udah keren nih teman-teman nih. Patut kita contoh. Maksudnya pakaiannya gitu ya. Pengalamannya sangat menarik teman-teman. Bolehlah dikenalan dulu. Apa mau dari sedikit kenalan dari gue ya. Dia ini adalah seorang pelajar tentunya, masih sekolah sama gue juga gitu. Dan juga dia sebagai bintang tamu yang menurut gue sangat ini sih pengalamannya sangat sama barengan sama gue. Pengalamannya kita sama-sama ngerasain gitu. Jadi teman-teman di sini emang benar-benar pengalaman pure dari kita berdua. Jadi nggak ada setting-settingan, pengalaman nyata teman-teman. Nah, boleh sih dikenalin lebih lanjut dari narasumbernya langsung, Bang Yogo, dari perkenalan dulu deh. Kenalin, nama gue Yogo. Benerin dong. Salah dong, nengok ke sini keren lagi ini ya. Kayak lagi ini loh. Kenalin, nama gue Yogo, gue lahir di Jakarta. Ya, dan juga kan kelihatan lah muka-muka Cina gitu. Cindo. Tapi beneran warung bokap itu Chinese. Meskipun gue kebagian sedikit doang sih. Sedikitnya. Ya, gini lah. Ya. Jadi mungkin tanpa berpanjang-panjang, jadi kita berpendek-pendek aja. Kayak gimana tuh? Durasinya ya, durasinya. Langsung aja kita ke ceritanya. Cerita horor ya. Kira-kira lu ada cerita horor apa nih? Pengalaman kah? Atau emang lu, kita punya pengalaman berdua kan? Nah, sebelum itu lu ada pengalaman tersendiri nggak gitu? Kayak cerita-cerita yang lain. Ada apa lu pernah ketemu penampakan gitu? Atau di mana? Nah, sekarang sih. Sekarang? Kenapa? Oh, jangan-jangan gua nih. Gua. Ya. Masuk. Jadi cerita ini bermulanya setelah bokap gue meninggal. Tapi bukan bokap gue. Bukan bokap lu nih ya? Iya. Di disclaimer dulu ya.
Nah, setelah bokap meninggal itu kan gue jadi cuma tinggal berdua di rumah sama berdua. nyokap dan sama gue doang gitu. Berdua doang. Terus selang beberapa tahun akhirnya nyokap memutuskan buat tinggal ke Bogor sementara. Oh, nyokap lu ke Bogor nih Iya. setelah itu. Sementara. Nah, Selama nyokap di Bogor itu banyak kejadian-kejadian yang menurut gue nggak masuk akal, tapi masuk akal. Gimana tuh? Maksudnya ini tempatnya di mana dan kejadian itu emang pas lagi ngapain? Emang Di rumah. yo di rumah lu nih. Jadi ketika nyokap tinggal di Bogor, otomatis kan di rumah gue sendiri gitu. Nah, rumah gue ini ada 2 lantai. Dan gue di bawah sendiri, di atas ada yang ngekos 2 kamar. Oh, sudah di kemarin. Stop bentar. Tahan dulu ceritanya. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, yang like gitu di komen, jangan lupa untuk di subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan konten-konten berikutnya tentang horor podcast horor ini tentunya. Ya, lanjut. Lanjut, di rumah itu kan tinggal sendiri ya di bawah. Sendiri berarti. Jadi memang kalau gue orangnya sebetulnya cuek gitu sama yang itu. Cuek. Awalnya nggak percaya sama yang seperti itu. Nggak percaya tuh. Tapi karena beberapa minggu gitu waktu awal-awal berasa ketika kita lagi aktivitas itu kayak ada yang ikut, kayak ada yang ngintil gitu. Maksudnya pas lu beraktivitas itu ngapain aja gitu? Kayak- Ngapain aja lah pokoknya lah. Pokoknya lagi jalan ke dapur kayak diikutin, ke ruang tamu kayak diikutin. Bahkan ketika mandi rasanya di kamar mandi itu ada orang. Awalnya berpikir kayak paling ini ketakutan gue sendiri gitu. Sugesti. Karena di rumah sendiri. Iya. Dan memang suasananya yang sedikit horor karena rumah itu kan panjang ya. Oh, panjang. Gede Terus- ya, lebar ya. Ya lumayan dari teras ke ruang tamu itu harus jalan dulu, dari ruang tamu ke dapur harus jalan dulu. Ya kali ngesot. Nah, gitu. Soalnya pasti kalau jalan di rumah ya jalan pasti. Nah, karena awalnya mikirnya itu sugesti gua aja sih. Tapi gue punya adik kelas yang katanya dia bisa gitu. Punya. Indra. Turunan dari orang tuanya katanya. Katanya. Gue nggak percaya kan, karena gue memang orang paling pertama yang benar-benar nggak percaya sama hal seperti itu. Sebetulnya, gue iseng, gue tanya, kalau beneran lu bisa, kalau emang beneran tahu gitu, coba sekarang ada nggak yang ikut sama gue kah atau yang ngejagain? Gitu. Terus Terus kata dia, kalau menurut gue sih, gue pikir dia bakalan ngarang gitu. Tapi semua yang dia omongin itu kok kayak, nyata. kok bener ya gitu. Bener. Nah, gue masih nggak stop sampai situ. Itu masih nggak percaya. Karena bisa. Dia tebak-tebakan. Terus kebetulan bener. Akhirnya karena gue ragu gitu kan, gue tanya ke guru. Gue punya guru di suatu daerah gitu. Punya guru. Ini guru ngaji. Cuma beliau itu belajar ilmu hikmah. Teman-teman tahu ilmu hikmah itu ya yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Mistis. Lalu tanyalah sharing cerita kayak di rumah begini akhirnya dikasih amalan dan sampai hari ini amalannya nggak pernah gue amalin. Kenapa tuh? Kenapa sih? Takut. Alasan utama takut. Ya, emang. Karena ketika dikasih amalan kan nanya ya sebagai murid kita penasaran apa sih yang bakal terjadi gitu. Ya, takutnya yang hal-hal yang diinginin Ya. terjadi. Nanya kalau misalnya kita ngamalin ini apa yang terjadi guru gitu kan. Terus katanya nanti bakalan tahu bisa di mimpi bisa langsung dan nggak bacaan amal ini bacanya nggak boleh lebih dari 21 kali, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, harus 21 kali sebelum tidur. Jadi itu sekarang belum dulu. Karena takut. Cuma terjadi hal yang diinginkan. Karena dibilangnya siap nggak siap harus siap. Memang sih nggak bakal kenapa-napa katanya. Gitu kan. Cuma mungkin karena keraguan dari diri kita sebetulnya nggak boleh sih takut sama kayak gitu. Iya sih. Mas sebagai manusia biasa masih punya rasa takut juga sebetulnya. Tapi sekarang udah enggak sih. Soalnya sering interaksi sama Gundurwo. Iya. Nih. Bukan bro. Bercanda. Lanjut. Apa gitu? Habis amalan kayak gitu nggak pernah diamalin sampai hari ini. Karena sering berjalannya waktu yang sering ngintilin ini kan perempuan tuh. Perempuan. Tebakan dari temen lu tuh. Perempuan. Memang ngerasanya sih begitu. Cuma karena coba ngelawan gitu kayak bodo amat lah. Lu mau lewat ke mau. Sangka lah. Kira dengan sendirinya pelan lama-lama hilang.
waktu awal-awal sih kayak berasanya yang tadi dia ngikutin kayak cuma diem tapi ngeliatin. Terus setelah itu sering berjalannya waktu lagi, lama-lama udah enggak. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Sekarang. Tapi setelah itu hilang berganti. Berganti. Apa tuh? Kalau ini dia nggak ngikutin sih, lebih Jadi- tepatnya enggak ya iseng aja. Oh iseng. Emang suka aja caper biasa. Kalau mau orang ganteng emang gitu. Pede. Pede dong. Pede banget ya. Apa? Lanjut. Apa yang lu pernah apa lu pernah ditampakin atau enggak? Wah, cuma disengin doang. Kalau ditampakin pernah tapi bukan yang ini. Itu ada satu lagi Ada lagi. Berarti yang ngiseng dulu nih ya. yang iseng dulu. Coba yang iseng. Apa Jadi sih isengnya? rumah itu panjang. Rumah itu panjang. Oke. Teras, kamar, ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi. Lumayan jauh ya. Sebelah sini gudang. Dulunya itu taman. Karena taman. karena udah nggak pakai, kira dijadikan gudang. Nah, mungkin karena memang tinggal sendiri, terus juga di rumah banyak kamar dan kosong, tinggal ditempatin karena memang tinggal sendiri. Akhirnya ya mungkin karena kosong dan gak ditempatin kali ya, makanya mereka senang gitu. Terus Emang sih. ditambah gudang itu kan terbuka tepat. Jadi Terbuka. ketika hujan ada tanah-tanah lembab, kotor. Itu pun di kamar mandi. Tapi ini bersarangnya itu di kamar mandi. Di kamar mandi lebih tepatnya. Tadinya di atas. Di atas loteng. Mm-mm. Di pas ada yang ngekos itu. Lantai 2. Ada dua yang orang-orang ngekos kan. Terus entah kenapa dia bisa pindah ke bawah, mungkin karena tinggal sendiri gitu kan. Akhirnya pernah satu malam Satu malam nih kejadian. jadian. Lagi di kamar tidur. Ini posisi sini kasur, situ pintu. Nih pala sebelah sini. Jadi tidurnya begini. Oh sudah gini. Paham. Jangan Oh, dong, jangan tidur sekarang. Nanti di dalam cerita. Terus lagi scroll TikTok, tiba-tiba di pintu itu diketok. Tak tak tak. Ada yang ngetok nih. Iya. 3 kali. Tak tak tak. Awalnya pikirnya itu kayak suara dari TikTok gitu kan. Karena kan Lu di mana ya? lagi nonton TikTok. Situ tinggi. Ya, terus dimatiin TikToknya nggak ada. Udah scroll ganti video, tak tak tak. Mana mungkin beda video suaranya sama gitu. Iya sih. Masih nggak percaya, scroll lagi, tak tak tak. Terakhir saya matiin TikTok. Terus apa yang lu lakuin? Matiin TikTok Lu ngeliat di luar. nggak keluar, masih nungguin. Terus akhirnya diketok lagi. Nah, karena di samping ada bola kasti, Kebetulan. ambil bola kasti, timbuk ke pintu. Jeder. Itu mungkin kalau gue bisa ngeliat, dia juga kaget sih. Kaget mungkin ya. Kok diketok balik gitu. Nggak langsung diketok itu, digebrak langsung. Wah. Lanjut, situ udahlah karena udahlah gue ngantuk tidur aja pokoknya. Tapi bentar. Tapi pas lu yang ngerasain itu, firasat lu, feeling lu tuh yang ngetok itu sosok apa? Kayak ada firasat, oh ini siapa nih? Apakah yang iseng ini sosok yang ngikutin lu? Atau emang ini tuh dari yang lain gitu? Yang lain sih, Yang lain. Bukan dari yang ngikutin lu, bukan. Beda nih. tapi memang udah di rumah lama. Emang yang besar ini kan udah lama di rumah. Jadi memang sosoknya tuh, nah ini sih kata yang udah ngeliat ya, besar, hitam katanya. Serem ya emang ya. Tapi nggak pakai baju kuning. Enggak. Beda berarti ya, aman ya. Lanjut, habis itu udah selesai kejadian itu. Cuma hampir setiap hari, Ada tuh. kan lantai 2 itu kan triplek ya, Iya, betul. bawahnya itu triplek. Jadi kayak kalau malam tuh dipikir kucingan kayak duduk orang lari gitu. Duduk. Terbalik lagi duduk. Pikir tikus kali atau kucing, tapi nggak mungkin lah kucing bolak-balik. Ngapain jogging? Iya. Kamu Jogging aja jalan. di situ itu hampir setiap malam. Setiap malam ngerasain. Duduk. Nah, pikirin kayak mungkin orang yang ngekos kali ya ke kamar mandi gitu Kamar kan. mandi kebelet. Kira besoknya naik ke atas nanya, Hmm. Mbak, semalam jam 2 ke toilet bolak-balik. Gue jam 2 tidur. Nanya lah ke kamar sebelahnya lagi, kan ada 2 kamar di kucing. Nah, Mbak, semalam ke toilet gak? Atau anaknya lari-lari gak kebangun? Enggak, semalam udah tidur semua, pintunya juga dikunci gitu kan. Terus malam kita siapa? Kayak orang lari-lari lo jalan gitu bolak-balik.
Nah, nggak tahu, semalam sih saya nggak dengar apa-apa. Masa sih? Iya bener mas katanya. Itu dari pengakuan yang ngontrak yang Mm-mm. pasti sangat Terus tuh, ya udahlah, mungkin emang kucing kali ya. positive thinking Masih nih, positive masih thinking. thinking nih, keren. Tapi pokoknya selalu berusaha positif thinking karena di rumah sendiri. Sendiri ya sih. Kan biasanya mereka tuh muncul sesuai apa yang kita bayangkan. Iya benar. Makanya selalu berpikiran kucing, kalaupun yang nolak kucing nggak bakal lari. Iya sih. Paling ngasih whiskas. Semakanan ya, bener sih emang. Di situ lanjut. Lanjut apa tuh? Setelah malam-malam itu kan, yang paling sering kejadian di rumah selain itu Apa? barang Barang jatuh, sering jatuh. digeser-geser. Atau biasanya kalau barang-barang kecil kayak kunci atau handphone itu sering banget diumpetin. Serem sih. Jadi ketika pagi nih mau berangkat sekolah kan biasanya emang bangun jam 3, jam 4 tuh udah bangun. Jadi selalu nyiapin barang-barang dulu. Kunci taruh sini, jadi ntar ketika jalan sekalian lewat berangkat. Angkat gitu ya. Ini udah inget banget tuh, udah pakai seragam, udah taruh tas. Itu kunci emang ditaruh di atas lemari. Kemarin Lemarinya tinggi paling segini lah, nggak tinggi-tinggi banget, masih kelihatan Sedada, sama sedada. iya. Lemari. Nah taruh situ, Hmm. pas mau berangkat udah pakai tas, udah siap semua, tinggal berangkat. Lewat kok nggak ada kuncinya. Nyari lagi, nggak ada. Bolak-balik nyari, nggak ada. Karena udah gendeng, Iya. udah kesel, Diapain? udah kesel banget dah. Orang udah mau sampai telat gitu. Iya. Kuncinya nggak ada, padahal ingat banget. Akhirnya Apa? Ngomong. ngomong, Iya. lu mau lewat, lu mau duduk, nggak usah iseng gitu. Iya. Sampai keluar kalimat, lu sekali-sekali nongol gue pancung. Iya. Padahal kalau nongol belum tentu berani. Belum tentu juga ya, malah kita yang takut sih. Iya. Akhirnya bolak-balik masih nggak nongol juga. Duduk, gue baca ya yang gue bisa. Baca Yang gue surat bisa. pendek gitu ya. Gue kan bisa cuma surat pendek doang. Bisa aja setelah Terus habis baca, nggak lama coba balik lagi, ada di situ tempat lagi. di situ. Di awal nggak ada ya. nggak ada. Udah berapa kali balik? Nggak ada. Kacau. Bayangin itu keselnya kayak gimana, udah bolak-balik nyari nggak ada. Terakhir habis baca gitu ada. Akhirnya sampai sekolah telat. Terus malamnya lagi di kamar main handphone. Iya. Kan tahu kan suara gelas beling ditaruh di kaca gini. Iya. Tak, nah gitu. Kayak gitu. Sekali tak. Mungkin tikus kali di dapur ya. Iya. Masih positif thinking, tikus kali. Tapi nggak mungkin tikus ngangkat gelas. Geser-geser kan nggak mungkin. Kalau paling tiga kalau truk gitu doang paling. Kalau geser jalan. mungkin, tapi kalau naruh gini nggak mungkin. Ini suaranya Oh, kayak naruh begini nih. Iya. Kayak naruh gelas. naruh gelas kaca ke meja kaca. Tak. Wah. Langsung mikir apa ya? Tikus kali gitu. Karena udah lanjut lagi. Pokoknya selalu berusaha positive thinking deh. Akhirnya ada suara lagi Suara lagi. di waktu yang sama. Suara bangku digeser kayak seret gitu. Itu di malam yang sama. Kalau bangku nggak mungkin tikus geser-geser. Seret. Kalau bangku gede. Kucing juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada kucing di dalam rumah. Iya, nggak berani juga. Tahan dulu teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya untuk di subscribe, di like dan komen teman-teman agar teman-teman tetap berlangganan terus. Agar kedepannya nih teman-teman bisa tahu konten-konten selanjutnya yang menarik tentunya teman-teman ya. Lanjut, Bang Yogo. Terus dari situ makin yakin lah gitu. Maksudnya Karena ada gangguan nih, karena sering gangguan. berdirinya waktu kan ada merasa karena di dekat rumah kan ada musola. ada masalah Situ ada ustadz yang dituakan lah sama warga sekitar gitu. ketua lah. Nah iya bisa dibilang gitu. Cara sharing lah. Dapat beberapa saran dari guru, dari ustadz gitu. Memang yang gaib itu ada gitu. Ada. Dan meskipun kita nggak yakin, tapi itu memang ada. Dan hidup berdampingan dengan kita semuanya Iya, nih. semua Dimanapun berdampingan. pasti ada. Cuma mereka itu tidak terbatas oleh waktu dan apa sih namanya dimensi. Beda sama kita. Kira dapat saran tuh buat diazanin. Udah ajarin pernah. Ada juga pernah. Pernah aja. Terus ada juga bilang bacain Quran. Tapi yang anehnya tuh ketika kita ibadah kayak sholat, Betul.
kayak baca Quran. Merinding Itu- gua, sumpah. Kita kayak berasa diawasin. Bener-bener Kita berasa kayak udah nggak usah. Terus badan kita jadi merinding sendiri. Padahal kita lagi baca Quran. pernah ya teman-teman ya, ini pengalaman banget dari gua gitu ya. Gua pernah berkunjung lah di rumahnya Bang Yogo ini. Gua nginep semalam di rumahnya Bang Yogo ya. Karena kalau malam 3 malam pasti gua bakal langsung cabut sih. Takut juga. Emang rumahnya itu emang bener, ini pengakuan jujur dari gua. Emang rumahnya itu bener yang tadi jelaskan, panjang, ada lebar juga. Pasti rumah punya yang lebar sih. Maksudnya jalan-jalan ke tempat-tempatnya itu emang agak jauh gitu, jadi kita harus melewati Lembah, mendaki gunung. pokoknya emang perlu mental sih. Dan gue ngerasa emang pas pertama gue masuk sih, awalnya gue biasa-biasa aja. Ini pengalaman gue biasa-biasa aja. Gue kencing juga gue masih santai lah gitu lah, pas kencing di kamar mandinya gitu masih biasa aja, kayak nggak ada awal apa. Tapi ketika pada suatu malam itu di jam 3, sampai jam 3 belum. Di jam 1, jam 2 itu gue diajak makan itu malam. Setelah itu gue main kerambol ya, kita main kerambol. Di situ jam 2, jam setengah 3 ya. Di situ mulai ada gangguan-gangguan teman-teman. Ini benar-benar gue ngalamin ya. Yang diceritakan tadi itu emang benar-benar ada. Yang kucing di atas gerduk-gerduk. Terus gerda-gerduk ya bahasanya. Kayak bolak-balik, nggak tahu tuh siapa ya. Terus ada jalan deg, terus ada yang deg kayak gitu, kayak bener-bener iya kayak siapa sih seorang ya. Jam 3, jam setengah 3 lah. Terus juga ada suara yang menurut gua kayak suara monster. Menurut gua kayak ada suara monster teman-teman. Kayak menurut gua apa nggak tahu dah, pokoknya ada suara yang gede lah pokoknya bahas Dari arah kamar. Kalau dari pendengaran gue ya, kalau pendengaran gue tuh dari arah kamarnya nyokapnya Yogo. Dan juga bener pas gue balik kan gue dari Bogor terus balik lagi ke rumahnya. Nah pada saat itu kan waktu maghrib pada saat gue nyampe, gue bersih bersih gue takut tuh sebenarnya tuh kesana aja. Sedikit emang kayak ada minta sih, kayak ada ngeliatin loh. Tapi gue beranikan diri tuh. Pas saat itu dia istirahat di kamarnya kan, gue berada di bintang tamu kan, di ruang tamu tuh gue merasa kayak sholat maghrib gue merasa kayak ada yang minta juga, namanya ngintai, kayak ngeliatin nih. Terus pas gue ngaji merinding rasanya, bener-bener merinding, kayak di sebelah kanan ada yang ngeliatin. Terus ada kejadian yang gua denger kayak ada yang mandi di kamar mandi, padahal itu nggak ada siapa-siapa. Pas gua tanya, nyokap mandi? Kagak ada yang mandi, bener-bener kagak ada kan. nyokap tidur. Nggak ada kan. Pas waktu itu ada giur 2 kali. Gua juga bingung, tapi di situ keadaan gua masih ngaji gua di situ. Dan merinding, bener-bener merinding asli dah. Ini kalau seminggu 2 minggu gua angkat tangan sih, gua up. Walaupun kayak emang nyaman gua akuin, ada AC gitu nyaman. Ada, tapi tetep aja nggak tenang gitu, kayak hati itu nggak tenang kalau misalkan ada di situ. Tapi itu dari gue ya, pengalaman dari gue sendiri, bukannya gue kayak ngejelekin, tapi berdasarkan pengalaman yang terjadi gitu. Gimana tanggapan lu bang? Ya memang sih nggak Bener nggak cuma Tanggapan gue apa, pendapat gue? ya nggak cuma lu doang yang bilang Oh gitu. bukan gue doang, berarti banyak ya ternyata ya. Nah ada juga temen waktu itu ke rumah. Temen Gue cerita kan, tapi ceritanya gue nggak di rumah nih, posisinya lagi di luar. Posisi di luar, gue cerita sama dia kayak gini. Dia memang orangnya nggak penakut sama sekali sama yang kayak gitu. Cuma memang sengak, gitu. Sengak, gajulan gitu kan. Emang mental top banget dah dia, nggak ada kayak orang nggak punya rasa takut gitu. Terus kayak ngeledekin, sampai yang di kamar mandi itu kan gede hitam.
itu dikasih julukan wow. Wow. Apa artinya tuh? Wow. Dibalik wow kayak. Ndewo. Udah wow. Dowo. Terus kita berdua tuh sering ngeledekin gitu. Oh, ngeledeki. Malah gue udah bilang, lu kalau ke rumah gue meskipun lu udah tahu ceritanya, pura-pura nggak tahu. Rumah tahu. Karena kalau lu nggak tahu dia nggak iseng gitu. Tapi kalau dia tahu nih, lu udah tahu gitu. Terus, nah itu lu bakal diisengin. Maksudnya gua tahu nih misalkan nih. Tapi lu pura-pura nggak tahu di sana. Itu nggak bakal digangguin. Yang penting lu jangan ngomong apa-apa. Kalau misalkan gua tahu nih, terus gua Cerita-cerita di situ. cerita. Nanya-nanya, gue ini gimana sih? Gitu. Oh, ini kejadian di sini, lu jadi ini. Nah itu tuh. digangguin. Emang, gue juga kalau lagi cerita begini nih, biasanya kalau gue sendiri di rumah itu pulang pasti digangguin kalau gue habis cerita. Dimanapun. Gue cerita di rumah temen kayak di mana, itu pasti pulang gue digangguin. Jadi kan balik digodain dong. Enggak, kan ada nyokap. Digangguin. Oh, ada nyokap. Ada adek. Oh, ada juga. Berarti rame dong, berarti enggak Rame. Suami kali. Ya. Nah terus lanjut, temen gue nih nantangin gitu ya. Kayak Berantem, mulai berantem. enggak, ngeledekin gitu. Kayak emang boleh sebau itu, emang boleh sehitam itu. Kan genderuwo bau kayak Tio. Ya. Nyebut nama lu, serem lu. Ya itu nama samaran ya. Iya. Tio. Bukan nama asli. Tio siapa sih Tio? Nama samaran. Oh, Tio nama samaran. Samaran aslinya kan TYO. Jadi Tio. Apaan sih? Samaran. Lanjut. Jadi ngeledekin kayak emang boleh sebau itu, emang boleh sehitam itu, terus emang boleh seuau itu, emang boleh sebuluan itu kayak gitu kan. Emang genderuwo kan biasanya kalau bulu. gambaran kita kan kayak bulu hitam gede bau, tuh kan. Nah, jadi ngeledek-ledekin gitu. Terus ada tanggapan dari makhluk? Kena ya. Kena. Diisengin. Ini malam-malam bis acara kan. Dapat nasi kotak tuh. Makan di rumah. Dia makan duluan kan. Udah selesai dia nggak berani cuci tangan. Kenapa tuh? Gue tanya, lu kenapa kok diem aja bisa makan gitu? Ntar gue nungguin lu katanya. Lah ngapain nungguin, gue makannya ntar. Dia kan udah selesai makan ya, gue belum. Kira enggak, gue kayak ada yang nungguinnya depan pintu. Itu makan di kamar kita. Dia bilang gitu, apaan sih orang gak ada apa-apa. Nah terus kira gue berasa sih gitu katanya. Kira udah tuh gue makan, ayo cuci tangan bareng gue. Udah tuh. Terus pas besoknya dia mandi kan. Besoknya mandi pagi-pagi nih. Dia posisinya sore mandinya. Jam berapa? Udah mau maghrib lah. Oh, sama-sama lah. Mandi. Terus dia nanya, gue lu bisa cuci tangan? Kagak, gue di kamar dari tadi. Ah bohong lu. Serius gue di kamar. Itu kayak ada yang cuci tangan tadi di wastafel. Karena ini kan kamar mandi. Iya. Kamar mandi itu kan ada pintunya depannya sini. Iya. Nah, samping pintu itu di sini ada wastafel terus kompor. Iya. Nah, katanya dari wastafel tuh ada yang cuci tangan. Padahal gue gak cuci tangan. Serem banget. Terus udah ngebayangin gue. Terus gue bilang aja kayak, Posisinya. lu bercanda lu, halusinasi doang kali lu makanya jangan dipikirin gitu kan. Enggak bener gitu dia. Terus habis itu udah lah gue langsung ngalihin topik gitu. Cerita-cerita yang lain. Dan masih banyak lagi sebetulnya kejadiannya. Kayak pernah kalau ini dia tetap ceritanya di rumah, tapi lain bukan yang di kamar mandi. Bukan yang di kamar mandi. Dia waktu itu nyokap tapi posisinya udah di Bogor. Oh, udah di Bogor nyokap. Kan kamar mandi gue waktu itu lampunya putus dan belum sempat diganti. Karena di rumah gue sendiri gue pikir kayak depan kamar mandi kan ada lampu ya, di lampu dapur gitu. Iya. Udah gue mandi, gue buka aja pintunya gitu kan. Kan ya kelihatan tuh. Ini posisi kamar mandi, ini dapur, sini ada pintu ke arah taman tuh yang sekarang jadi gudang. Nah, itu posisi jam 4, gue mau sholat subuh, gue mandi dulu kan, biar seger lah subuh. Iya benar. Terus gudang ini lampunya dimatiin, karena buat apa sih nyalain lampu gudang gitu kan? Dinya bener-bener gelap banget gitu, kayak lu begini aja tuh gak kelihatan tangan lu gitu. Terus udah dibuka pintu kamar mandi, gue lagi mandi sambil duduk mandinya, pakai bangku jengkok kalau tahu. Mandi, terus kan taman sebelah situ ya, pintunya dibuka. Kebetulan pintunya warna putih. Nah gue pikir itu pintu. Warna putih apaan sih? Ah pintu. Mandi. Terus gue iseng kan lirik kayak putih. Pintu, udah masih pikir pintu, gue mandi terus. Pintu. Sengok lagi, ternyata
Lu tahu lontong bungkus lah. Bener-bener pocong. Iya, berdiri situ. Mungkin gue nggak tahu itu salah apa enggak karena emang kondisi masih baru bangun. Dan gue langsung mandi gitu karena udah jam 4. Bener-bener. Mandi, ngeliat, gue kaget. Tapi gue masih ngelanjutin mandi lagi tuh. Masih lanjut mandi. Nggak kabur. Masih santai nih. masih Santai udah lah, mandi lagi bodo amat, orang diem doang gitu kan. Iya. Lagi nengok udah nggak ada tuh. Udah gue lanjut sabunan. Masih sabunan gue. Sabunan gosok-gosok. Terus kayak berasa kan kalau ada kain gini-gini kan kita berasa ya Iya. di ujung mata ya. Terus pas gue nengok gini, ternyata di samping pintu jambula doang. Kayak begini. Mungkin orang kalau gue cerita gini dia kayak masa sih? Tapi setelah gue ajak ke rumah gue pasti dia percaya. Iya sih, kalau gue sih pertama ya apaan sih kayak emang bener kayak penasaran gitu. Sedangkan kayak gue sendiri kayak belum pernah gitu kayak ngalamin hal begitu. Tapi setelah ke rumah lu ya, pengalaman gue ya itu yang gue rasain. Tapi walaupun emang gak ditampakin secara langsung ya, tapi pengalaman horor itu dapat banget sih menurut gue. Emang kalau untuk nampakin jarang sih, jarang banget. Tapi kalau untuk jahil ya ampun dah. Cuma yang gue heran sampai hari ini dia nggak pernah masuk ke kamar. Apapun yang isengin gue, kalau gue ke kamar dia nggak pernah ikut sampai dalam kamar. Kenapa ya? Juga nggak tahu. Ada isinya kan ya. Enggak sih, gue nggak tahu kenapa. Pokoknya cuma kamar itu doang kamar gue. Makanya gue kalau tidur situ mau ada yang ketok-ketok ya gue tenang aja. Karena ngerasa aman aja. Masuk ya, nggak bisa masuk ya? Iya kayak nggak bisa masuk. Mau pintunya dibuka juga gue biasa aja. Penting gue dalam kamar itu. Gue juga nggak tahu kenapa. Apa mungkin karena sering dipakai banyak Quran kah? Atau dulu kan gue kasurnya belum gitu ya. Masih ada space buat sholat. Dulu gue di kamar kalau sholat. Jadi sering dipakai buat ibadah. Mungkin kali ya, mungkin. Tapi memang beda aja ketika baca Quran di ruang tamu sama di kamar. Kalau di kamar ya santai Tenang. aja gitu, biasa. Rasanya tenang. Tapi kalau Gue di ruang belum pernah tamu, sih, gue belum pernah baca di Quran di dalam kamar lu. Gue bacanya kan di ruang tamu tuh. Perasaan gue enak banget. Ya, ada yang ngeliatin sana sini apa ya. itu udah biasa sih. Terus pernah juga, gue paling kesel tuh kalau udah nyokap gue yang digangguin. Gimana tuh? Pernah waktu Beda. itu mati lampu. Memang Mati lagi lampu. pemadaman listrik PLN. Iya, Lampu, terus gue keluar kan, keluar keluar ngecek. rumah. Nyokap gue di dalam. Oh, Tiba-tiba nyokap teriak dari dalam. Wah, kayak gitu. Iya, gue langsung lari lagi ke dalam. Kenapa? Dia langsung tutup muka sambil nangis. Itu, apaan? Tadi ada bilangnya mata merah. mata merah. Iya, karena kan kalau pindah rumah kan ini kan katanya matanya merah katanya. Cuma kan gue nggak ngeliat waktu itu ya. Temen gue bilang mana. Gue emang takut tapi kalau nyokap yang digituin gue kesel. Kesel. Nyokap soalnya beda lagi. Dan lu isengin gue nggak apa-apa tapi nyokap jangan gitu kan. Di situ gue masuk, mana bilang itu. Terus pas nangis kan, habis itu gue bawa keluar dari rumah. Lampu nyala gue bawa masuk lagi. Gue suruh cerita tuh. Itu posisinya di mana tuh? Kalau lu tahu. Yang lu tahu kan pas dari masuk kan ada motor gue tuh. Pas masuk ada motor. Iya, Nah, sama kan. sini. Nah itu kan ada meja. Ada meja Yang buat nge-live gitu, Iya, yang live gitu. ya. Nah itu di meja situ nyokap gue duduk. Iya. Nah, dia ngeliatnya tuh dari sini yang kita main karambol. Iya, dari ruang tamu juga. Tapi Iya. posisinya di Dekat ini ya, meja. meja Iya. yang sebelah sana. Iya Ya? sebelah sononya. Lagi berdiri katanya gede tinggi matanya merah tapi ngeliatin matanya doang katanya. Karena kan posisinya emang Mati lampu. hitam. Ah. Iya. Terus situ baru cerita katanya pas awal dia berdiri doang. Terus gini pas nengok lagi makin deket, gini lagi makin deket kayak film-film gimana Oh sih? iya, kayak jam Makin scare dekat, ya, makin lama dekat. jam scare ya. Pas udah begini lagi dia berdiri deket gitu kan, makanya nyokap langsung teriak. Iya, Nah, masuk akal sih. itu udah gue langsung masuk. Dan masih banyak lagi lah, mungkin kita bakal sambung di episode berikutnya ya teman-teman, karena waktu juga sudah mulai malam dan besok harus beraktivitas lagi. Karena kenapa malam? Karena lebih kerasa loh horornya. Lebih mendukung suasana. Mendukung suasana ya. Apalagi kalau misalkan kita ada di atas ya. Kemarin kan kita berada di atas tuh. Tapi enakan di bawah. Iya. Di atas juga enak sih. Enakan di bawah. Berantem aja yuk. Boleh. Kayak lebih ini ya rumah lu kayak boleh nggak sih jadi wisata gitu ya. Horor banget. Horor ya. Iya emang bener-bener kayak nyata loh.
rumah hantu beneran gitu. Rumah hantu beneran. Hantunya Tio. Nama samaran. Nama samaran. Aduh. Tionya batuk. Tapi pernah nggak sih lu kayak ngerasain selain itu, apa pernah dulu emang di rumah lu tuh emang ada kisahnya sendiri atau emang itu dari ada kisahnya tersendiri, maksudnya ada kisah kelamnya gitu bahasanya lah. Ini sih dengar aja katanya. Ini mah katanya ya. Iya, Katanya. Jadi belum tentu benar nih ya, teman-teman. Katanya. Iya, Ini mah katanya ya. Iya. Katanya. Ya udah katanya mulu. Ini biasa aja dong. Salah dong kan itu. Terus katanya ini mah. Katanya lagi gua tambah. Katanya dulu itu yang di taman belakang. Ini mendengar dari orang-orang ya, sama Orang-orang. nyokap juga. Katanya. Iya katanya. Katanya sama ya. gua. Katanya ini mah. Katanya. Katanya. Ya udah, tahu gue. Katanya lagi. Di gudang itu taman belakang itu dulu kan terpisah gitu tanahnya. Oh dulu terpisah tuh. Nggak nyatu Itu katanya sekarang. katanya ini mah katanya. Iya. Bekas bekas ini ya dukun beranak katanya. Dukun beranak. Gue juga pasti nggak percaya sih. Apa mungkin cuma cerita mitos yang dibikin biar anak-anaknya takut anak-anak situ main jadi nggak pulang maghrib, atau memang fakta, tapi sih katanya. Ya udah. Lanjut. Katanya itu. Katanya. Tebak berapa kali ngomong katanya. Berapa ayo yang bener dapet Tio. Ya. Sama. Samaran. Tio batuk lagi. Lanjut. Dukun beranak, tempat dukun beranak. Terus Kalau katanya dulu situ dukun beranak itu kan ada pasien ada pasien lahiran ya, anaknya hitam. Gimana terus gak gue mau ketawa tapi takut serius. Anaknya hitam. Iya. Terus dia biasanya ini apa Serius kan, soalnya belum denger cerita ini. Gue taunya di belakang rumah itu ada pohon melati. iya tadinya itu kalau itu benar. Nah, itu benar. Kalau yang tadi anak karang itu bohong. anak serius nih, biar temen pada penasaran. Serem kan batuknya. Itu dulu lahir di dukun beranak. Kalau yang pohon itu ya benar ada pohon melati dulu. Pohon melati. Dari pohon melati nih kalau misalnya malam Jumat itu memang wangi banget. Wangi banget. Merebak wanginya sampai ke semua ruangan. Satu rumah tuh rumah gua kayaknya. sampai satu rumah itu wangi bunga karena memang pohonnya gede dulu. Wanginya gede. Itu di taman belakang. Si gede lu. Segede Tio. Enggak, Sama samaran. bohong. Tapi memang gede banget sih. Bisa buat nangkring. Tembus ke atas nggak? Kan Iya. katanya bolong kan? Tembus ke atas. Tembus atas. Terus ketika renov rumah, karena pernah ada yang surupan sebelumnya tuh. Pernah ada yang surupan, akhirnya pas renov rumah minta ditebang sama tukang renovnya sekalian gitu maksudnya. Gitu ya. 7 orang tuh tukang renov. Iya. Tebang bareng-bareng. 7-7-nya sakit 2 minggu. Heran gak lu? Semangat lu. Aja heran. Bisa begitu. Sama, Barengan, sembuhnya barengan. Kira mereka nggak mau nebang lagi. Kira keluarga yang nebang. Keluarga. Sebelum tebang, kalau nggak salah inget, baca dulu. Baca dulu apa? Gue juga nggak tahu itu baca apa. Soalnya waktu itu gue masih kecil. Nggak ngerti. Udah ngerti, cuma maksudnya nggak tahu baca apa gitu. Kayaknya ada lah gitu. Kira itu ditebang. Tebang sampai habis, sisa bawahnya doang kan. Disiram bensin, dibakar biar nggak numbuh lagi. Terus sampai sekarang udah nggak numbuh. Udah nggak numbuh lagi. Udah beberapa tahun. Udah lama. Itu adanya tuh sebelum apa, pas bokap lu udah meninggal apa udah ada dari Sebelum. zaman yang kecil? Dari dulu. Dulu banget berarti ada. Dulu banget. Zaman Belanda ada. Enggak dong. Zaman. Nggak usah ketawa, Tio. Sama samaran. Udah ada lagi. Banyak sih. Banyak Cuma sebenarnya. kalau diceritain sampai hari ini nggak kayaknya cukup. nggak cukup ya. Mungkin sama berbulan-bulan. Iya. Kelamaan. Kayaknya kita bakal ada 1000 episode Wah. menceritakan kisah rumah Yogo. Wah.
patut nih. Patut patut apa? Patut diceritain sih. Tapi yang pasti ya intinya segitu lah pokoknya. Nggak jauh dari iseng, penampakan yang nggak kita duga-duga tapi kayak nyata gitu, emang ada gitu. Iseng terus ya pengalaman gua tadi udah nyampe di rumahnya Yogo tuh seperti apa. Dan kalau lingkungan ya, kalau dari segi lingkungan tuh rame, teman-teman rame. Kayak berdempet-dempetan iya orang di Jakarta kok. Tapi kayak nuansanya beda dari rumah-rumah orang lain yang pernah gua kunjungin ya. Maksudnya orang-orang yang teman-teman gua juga sama pernah gua kunjungin, tapi kayak ini tuh beda loh. Kayak ini dari yang lain beda banget. Yang menurut gua ya. Mengaku kan spesial jadi beda dari Spesial, betul banget spesial. Gimana? Ada yang mau sampaikan lagi terakhir? Apa untuk teman-teman yang di rumah tips untuk tadi kan lu sendirian ya, sendirian di rumah, tapi lu bisa kuat mentalnya loh. Kadang kan kita bisa, kadang gue sendiri aja kayak takut loh. Paling kalau misalkan gue ada di posisi lu ya, pasti gue bakal pindah ke rumah saudara gue gitu, misalnya yang ada di situ lah. Gak berani gue tidur di rumah. Walaupun emang di kamar itu menurut lo di kamar itu lebih aman. Menurut gue kayak diketok-ketok diganggu itu udah gimana gitu ya, nggak bisa, nggak tenang pokoknya gue pengennya nggak mau tidur situ gitu. Emang awalnya sih kayak ngerasa stres, ganggu lah gimana sih, Iya sih, nggak tenang gitu ya, Iya, apa-apa bener. diikutin, apa-apa diintilin, apa-apa diliatin. Tapi sering berjalan waktu kayak biasa aja. Makanya kalau lagi di ruang tamu suka seribet-seribet, bayang hitam gitu. Kayak awalnya tuh panik sih, gimana sih langsung kita mematung, jadi batu diem gitu, nggak berani bergerak, bergerak dikitnya nggak berani gitu, karena takutnya. Tapi sering berjalan waktu kayak, oh, udahlah biasa aja, mau lewat aja, yang penting jangan iseng aja. Mau dia lewatnya berbentuk wujud pun kalau cuma lewat nggak masalah kalau menurut gue ya. Kayak yang penting lu jadi iseng sama gue gitu. Terus gue paling benci kalau udah ngumpetin barang. Gue nggak suka banget. Gue mending lu berisi ketok-ketok kayak apa kayak, daripada lu ngumpetin barang gue. Males tuh, nggak gendeng, apalagi ketika kita pengen pakai itu tiba-tiba hilang. mungkin kayak kita sebetulnya nggak perlu takut sih sama yang kayak gitu, karena kan sudah dikasih tahu ya bahwasanya manusia itu khalifah di muka bumi, manusia itu pemimpin gitu. Meskipun mereka lebih dulu ada, tapi diciptakannya manusia itu untuk dijadikan pemimpin sebagai khalifah di muka bumi. Jadi hakikatnya derajat kita itu lebih tinggi daripada mereka. Kalau ada orang bilang mati gara-gara setan, nggak ada. Mereka itu nggak bisa ngebunuh kita. Yang ada, kita ngelihat setan, kita lari kepleset di tangga, itu bukan gara-gara setan, tapi gara-gara rasa takut kita. Jadi bukan mati karena setan, tapi mati konyol. Intinya nggak perlu takut sama yang kayak gitu. Memang awalnya sih namanya kita manusia pasti adalah rasa takut, rasa gimana sih, nggak tenang. Pasti ada. Awal-awal juga sama gue begitu, tapi sering berjalannya waktu jadi terbiasa. Karena kita bisa karena terbiasa, bukan terbiasa karena bisa gitu. Itu tipsnya teman-teman ya, keren sih menurut gue sih, kayak lebih tahu gitu ya tentang pengalaman-pengalaman yang di luar nalar gitu ya, nggak bisa kita bayangin, tapi itu bisa jadi acuan buat teman-teman yang sekarang lagi ngalamin nih gitu. Jadi tetap santuy, sans gitu, jangan sampai panik malah jadi acuan buat kayak mati konyol tadi kan. Nggak boleh teman-teman gitu. Mungkin cukup ya dari gue juga, dari Bang Yogo. Terima kasih banyak Bang Yogo udah ngasih pengalamannya yang horor menurut gue sih. Dan berasa banget nih gue nih, serius. Aduh, Karena ngalamin. berinding banget gue asli. Kalau misalnya bayangin ya, kalau bayangin lagi ya, pengalaman yang gue alami juga. Ini itu saja dari gue dan Bang Yogo. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam?